Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ahlan wa sahlan. Marhaban bi hudurikum, Masya Allah. Pak Ustadz, kita simak dulu ini lagi ngaji-ngaji ya. Mari kita tengok dulu Pak Ustadz, ini belakang kita ada Pak Ustadz Farhan ya Ustadz. Oke, Farhan Abdillah. Farhan Abdillah dulu satu pondokan ya? Satu daerah, Satu daerah. cuma beda yayasan. Oh, mari kita lihat dulu nih Pak. Oke sahabat, bersama ini saya kehadiran tamu istimewa. Namanya Widi Nur, Widinur, masih saudara. masih saudara. Widinur bulan Oktober dan November ya. Tadi yang Oktober dan November. Biasanya kalau kelahiran Oktober namanya Okta ya. Kemudian bulan November Novianto. Ini karena Okta dan Novi. Karena lahir di 31 Tiga tengah malam. Oh iya, jadi antara Oktober dan November ya. Emang bener kata Farhan itu. Ngerdennya Oktober, lahirnya November. Tadi sepintas kita menyaksikan di layar televisi kita ada ceramah dengan media unik ya. Sebenarnya Kiai Kanjeng kemudian Wayang Santri itu sudah mengawali. Tapi ini generasi muda sudah punya konsep yang sangat bagus pendekatan culture kepada budaya. Oke Pak Ustadz, dulu awalnya gimana kok sampai bisa mondok keluar negeri Mas? Tolong ceritakan Mas Widi. Itu karena dorongan dari guru saya pribadi, meskipun nama beliau itu Kiai Haji Muhammad Syafi'i Bedowi. Beliau meskipun nggak pernah memerintah atau menyuruh santrinya secara langsung A, B atau C itu, cuma beliau dalam satu ceramah Maulid Asana beliau pernah mengatakan beliau sangat ingin punya santri yang mondok di Timur Tengah, di Yaman, di betul. Mesir maupun dimanapun yang penting Timur Tengah gitu. Oh iya. Dan sampean salah satu murid yang terpilih, salah satu santri di pondok itu. Saya belum pernah cerita sama beliau sampai akhirnya ujian nasional waktu itu, terus mau berangkat mau ikut ujian di Jakarta. Saya sama partner saya Mas Reza Hasan itu baru izin ke Abah Yai bahwa selama 1 tahun ini semenjak itu kami berdua itu berusaha untuk menghafal Al-Quran, terus melancarkan kosakata bahasa Arab. Itu salah satu syarat menghafal Al-Quran ya? 2 juz. Oh 2 juz, minimal 2 juz. Minimal 2 juz. Itu menghafal sampai berapa minggu, bulan? Karena waktu itu dikejar deadline ya. Jadi nggak lama, saya 1 minggu 1 juz. 1 minggu 1 juz, alhamdulillah. Cuma ya kayak gitu, murojaahnya harus telaten. Wah betul, menghafal setiap subuh atau mau tidur ya. Setiap waktu, karena waktu itu fokus banget sih biar. Ya karena biar lolos tes ya. Biar keterima. Oke sahabat, saya pun punya anak yang saya idamkan. Kebetulan anak saya begitu lulus SD saya pondokan di salah satu pondok pesantren, kemudian meluluskan lagi di aliyahnya di salah satu pondok pesantren yang hebat di Lirboyo, namanya Arisalah, bukan di Salafnya. Dan cita-cita anak saya waktu itu, keinginan saya tak Timur Tengah. Cuma karena anak saya cuma 3, kalau ini mondok akhirnya kalau saya tukaran sama istri gak ada wasit. Nanti ketemunya 3L, lu lagi. Akhirnya anak saya nggak jadi mondok dan sekarang menetap. Tapi kami punya keinginan Mas Ustadz, sama-sama di Unjungan juga ada wakaf masjid besar di sana. Saya juga punya rencana rumah tahfidz yang peruntukannya untuk anak-anak nelayan. Moga-moga zaman betah. Ada enggak konsep ke sana? Ada ya? Ada. Cuma saya masih ragu saya pribadi karena untuk ijazah Quran untuk hafalan saya belum punya. Kalau ijazah untuk bacaan, sekedar bacaan saya punya karena guru saya itu kan Kiai Haji Muhammad Syafi'i itu kan dari alumni Sarang. Dari Kiai Haji Muhammad Syafi'i dari Muhammad Zubair Sarang ya. Dari Sarang Qurannya ke sana. Iya. Dan kebetulan putra beliau juga pernah mondok di Timur Tengah ya. Gus Yasin ya. Oh Mbak Maimun, Ya, banyak anak-anaknya ya. Ada yang di Mesir, ada yang di Suriah, ada yang ya karena saya punya teman juga Gus Naje, salah satu Pak putranya Pak Yai. Saya kenalnya Pak Kiai Abdul Karim di Pondok Sengon, Lumpur ya.
dia punya ponakan dan abahnya dia juga salah satu adalah kiai. Dan Kiai Abdul Karim sekarang menerorkan Pondok Pesantren Al Bukhari di Tanjung. Anaknya lulusan juga dari Timur Tengah. Selama di Timur Tengah, coba ceritakan suka dan dukanya sama ngaji di sana. Kalau sukanya banyak ya, karena jiwa muda kan selalu suka sama hal baru. Iya. Jadi banyak hal baru yang saya sukai, terutama dari kultur yang berbeda. Otomatis kan tantangan baru kan menyenangkan bagi anak-anak muda. Betul. Pakai logo Arabia. Oke, untuk interaksi sesama di tempat-tempat kayak jual beli katakan beras atau kebutuhan pokok itu pakai bahasa setempat. Pakai bahasa Arab yang tapi Arab Yaman, yang lokal. lokal. Bukan Arab yang resmi, Arab Mesir. Arab bahasa Amiyah. Conversation. Misalnya aku tuku beras 5 kilo. Pakai bahasa Arabnya bahasa Arab lokal gimana? Saya beli beras 5 kilo. Bilangnya harusnya kan dalam bahasa Arab usahakan anak urid al-aruz gitu. Saya ingin beli beras gitu. Kamreal, gue bilang gitu. Kamreal itu uang Saudi. Orang Saudi. Kalau ini banyak apa? Junai. Kam, pakainya kam tuh. Enggak bikam. Bikam dah. Ini berapa? Ternyata beda juga ya. Bahasanya beda. Ya kalau kita umroh atau haji itu kan biasanya sering tanya ini pada pedagang. Tapi banyak orang Saudi itu tahu logat mana itu tahu. Logat mana tahu ya. Saya waktu kemarin umroh juga dibilang antum dari Mesir, bukan saya orang Indonesia karena pakai lajanya lajah Mesir. Oh, lo hobinya Arab Mesir ya? Iya, makanya ditanya antum dari Mesir enggak? Saya dari Indonesia cuma sekolah di sana. Nah sekarang kita lihat lagi nih Mas Ustadz. Ini di belakang ada salah satu Pak Yai muda. Ini dulu dari mana ini? Pernah mondok di luar itu bukan ini? Beliau 6 tahun. 6 tahun ya? Bareng? Di Babakan. Ini pinter punya musik juga, ini gamelannya menyerupai Kiai Kanjeng ini. Nah ini. Rencananya musik ini akan tetap ya? Insya Allah akan dirutinkan setiap Rabu awal bulan. Setiap Rabu awal bulan. Kenapa milih hari Rabu? Hari kelahiran? Bukan, karena Rabu itu hari yang baik untuk memulai. Jadi setiap Nabi pun menganjurkan untuk memulai sesuatu pada hari Rabu. Karena ini hal baik dan akan dirutinkan, jadi dipatenkan di hari Rabu. Kita simak, kita dengarkan dulu ini Mas Ustadz. Musiknya lumayan. Ya, lama-lama terdengar suara gending, tapi memang ini hasil dari kreativitas anak-anak muda. Ya, tadi aku beli beras 5 kilo dengan bahasa tadi mana? Arab apa namanya? Mesir. Ulangi. Ana ais rus. Ana ais 5 kilo. Ana ais. Ais Ana itu ingin. Oh, aku ingin beli apa besar dia? Bashtari khamsa real. Khamsa apa tadi? 5 kilo. Kilo tetap gak ada bahasa Arabnya, enggak ada. Bahasa Arab diserap ke Oh, bahasa unsur lokal. serapan ya, unsur Iya. serapan. Jadi kilo. Banyak sekali unsur serapan bahasa Timur Tengah yang masuk menjadi bahasa kita seperti kursi. Ya kan? Kursi. Karena emang dari awalnya emang bahasa Arab. Terus kemudian datang orang-orang dari Timur Tengah termasuk Yaman yang dakwah kan banyak bahasa bercampuran kayak ember dari bahasa Belanda, knalpot ya. Itu bahasa-bahasa yang kita serap dari bahasa luar negeri. Selama 5 tahun, berapa 5 tahun? 5 tahun. Ada kesusahan kendala dalam komunikasi. Banyak, bahkan sampai akhir mau lulus pun banyak kendala untuk komunikasi, sehingga sangat susah untuk dekat dengan pribumi Mesir, terutama karena ada kekhawatiran secara politik. Yeah. Karena kalau orang-orang asing berhubungan sama orang pribumi situ itu agak dicurigai gitu. Di luar konteks pengajian atau konteks
kuliah itu kadang-kadang seperti agak ada pengawasan tersendiri. Berarti dibatasi ya? Ya, dibatasi. Berarti tidak ada pengajian umum di sana? Ada, Tabligh akbar misalnya? ada, tapi yang mengadakan tetap orang-orang Orang-orang Mesir ya? Indonesia. Orang Indonesia? Iya, yang Kan ada perkumpulan seperti NU cabang Mesir kan itu? Iya. Pernah ketemu mahasiswa-mahasiswa? Saya ikut termasuk Oh, gitu. anggota meskipun nggak pengurus. Oh, anggota NU Jadi cabang Mesir? PCNU, PCI? PCNU Mesir. Apa itu singkatannya? Perwakilan cabang Indonesia atau Cabang apa Indonesia. gitu. Oh, iya. Karena saya pernah ke Istimewa, cabang istimewa. Saya pernah ke Cina, di sana ada NU juga. Banyak kan mayoritas adalah bahasa anak-anak mahasiswa yang belajar Iya, di yang sana. di sana. Ya, karena dengan itu kan lebih merasa bahwa di negeri manapun saya masih merasakan rumah, baik secara rohani lewat Nahdlatul Ulama maupun dari perkumpulan kayak apa namanya satu daerah Tegal kan juga banyak di sana. Oh, banyak orang Tegal belajar di sana banyak. Banyak. Saya 3 tahun khodim di Tegal, anak-anak Tegal untuk mengadakan setiap bulan rutinan mauludan, cacaan kitab, dan latihan-latihan ceramah. Saya 3 tahun dari 2019 sampai kemarin mau pulang. Mau pulang masih? Ya masih. Namanya khodim? 20. Apa mukim? Enggak, maksudnya untuk melayani untuk mengorganisasi Teman-temannya di sana ada kelas mungkin ya? Setiap bulan bisa sering ketemu dan masih pakai slogan orang ngapak dupak. Oh, orang Karena ngapak di situ dupak. harus bilang ngapak biar Iya, tetap iya. terjaga. Betul. Asistensi kebiasaan. lokal wisdomnya, Iya. kedaerahannya. Dulu kan kalau kita orang ngapak orang penak, di sana orang Ya, ngapak dupak. Karena harus ngapak di situ. Dan orang ngapak dupak ada di Timur Tengah. Ada Tempatnya di kota apa itu? di kota Madinat Nasr. Madinat Nasr. Kota Nasr. Kota Nasr. Itu di dekat pusat Kairo. Oh, Kairo. Ya, di belakang kuliah, Oh, di kampus kuliah. Di belakang. Apa Al-Azhar itu? Tempat pondok pesantren atau Al-Azhar kuliah? itu universitas. Universitas yang lulusnya tertua. UAS juga ya? Iya, UAS termasuk lulus juga di situ? Di situ UAS juga. Nah, selama 5 atau 4 tahun belajar di sana, kesulitan yang dipakai apa? Apakah nahwu sorobnya atau pelajaran ini apa ada, Pak? Kesulitannya kalau dari segi kuliah mungkin nggak terlalu berat ya. Maksudnya standar Karena materinya sama ya, mungkin materinya bisa didapat dari kitab. Cuma mungkin yang paling susah itu ketika menghadapi ujian. Karena Apa ujian di susahnya? sana itu kalau misal dalam 1 tahun itu pelajaran itu 16. Hampir semuanya itu beda. 16 mata kuliah. Mata kuliah. Antara lain apa? Umul Quran, Umul Quran. jurusan tafsir, ada Oh. tauhid, ada akwal saksiyah tentang hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam. Apa bahasa Arab di sana itu? Akwal saksiyah. Akhwal sasiyah. Ya. Ya, Terus banyak. fikih, Fikih ada, fikih ibadah, fikih muamalah. oh, fikih muamalah ya, ada betul ya. juga. Dan 1 tahun itu ketika ada 2 mata pelajaran yang nggak naik, dianggap nggak naik semua. Oh loh, yang ikut 16 gugur semua. Gugur semua. Mestinya kan di namanya medical remedial teaching ya. Iya. Mestinya diulang lah. Remedial itu khusus untuk tingkat akhir. Jadi katakan misalnya tingkat akhir, kemudian nggak lulus 2 madah, nggak 2 pelajaran, mata pelajaran nggak lulus, silakan mengikuti di bulan depan. Karena prioritas untuk biar cepat lulus. Cuma untuk tingkat semester 1, 2 sampai 7 itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke. Lah ini teman-teman sampeyan yang ada di belakang ini dulu pernah satu pondok atau gimana? Yang waktu di Tegal. Di daerah dalam satu frame ini semuanya itu nggak ada satupun yang satu pesantren, cuma satu daerah Oh, satu daerah. Iya, karena saya mondok di pondok pusat, di pondok tuanya. Satu kawasannya ya tapi Iya, ya. tapi satu kawasan. Tapi Kami saling saling bertemu. mengenal. Oh, saling mengenal. Ada yang satu MTS, satu Madrasah Sanawiyah. Kalau Farhan itu ketua kelas abadi. Oh, ketua kelas Di dulu Alia. ya. Waktu di Alia itu 3 tahun jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas 3 tahun, 3 tahun. tidak ada reorganisasi bergantian. Karena selalu terpilih. Oh, selalu terpilih. Ya, Wah, luar demokrasi. biasa. Kelas 1 dipilih, kelas 2 dipilih, Kelas 3 dipilih. Oh, iya. Lalu sama ikut bagian dari mana? Ikut apa? Organisasi OSIS misalnya di sana. keagamaan. Oh, keagamaan. Di Rohis karena jurusan saya kan agama. Lurah pondok apa gimana? Bukan ya? Bukan. Di situ kayak ngurusin pengajian di sekolah, terus kayak ngurusin sholat duha di sekolah. Oh, di Portugis Iya, juga? cuma ya nggak terlalu mengikat, cuma sekedar mengingatkan. Oke sahabat, Mas Widi ini
Oh iya panggilannya apa? MIDI, Okta, apa? Widi. MIDI, double W ya, W. Ya, Wi. Oke. Mas Widi ini dulu SD-nya di mana, Mas? Murah jasa satu. SD Muarajar 1, memang latar belakangnya adalah basic lingkungannya adalah nelayan. Nah, ibunya juga bakul ikan dan luar biasa Mas Widi punya cita-cita yang sangat luhur. Maka kami berharap begitu pulang ke Indonesia, maka harus dan wajib mengembangkan ilmu yang diperoleh selama melakukan pesantren. Setuju ya Mas Widi? Setuju, insyaallah. Kemudian mendirikan majelis taklim. Nggih, Apa namanya? Majelis Taklim Nurul Dzolam. Majelis taklim Nurul. Nurul Dzolam. Apa itu artinya? Nurul Nurul Dzolam Dzolam. itu Nur cahaya. Nggih. Saya itu sangat terinspirasi ke saya pribadi ya. Saya sangat menyukai kajian-kajian tentang tauhid, tentang ketuhanan dan Betul. tentang sofistik, hal yang mistis. Meskipun nggak berhubungan dengan adat Jawa ya, cuma Ya. dari segi Islam itu sendiri ada hal yang seperti itu asik saya nikmati. Ya menikmati ya. Termasuk Betul. yang saya nikmati itu kajian-kajian tentang syarah-syarah kitab akidah tentang tauhid. Salah satu namanya itu Nurul Dzolam. Nurul Dzolam. Salah satu nama kitabnya Nurul Dzolam. Oh, sehingga dari majelis taklim Ya, Nurul dan Dzolam. diterjemahkan itu nur itu cahaya, Dzolam itu kegelapan. Jadi seakan-akan itu dengan tauhid itu jadi terang benderang. Hati itu mudah dituntun, Ya. mudah diarahkan ke hal-hal yang baik. Ya. Mas Widi, sebelum sampean berkiprah, saya masuk Muaraja menjadi klub gulita. Bahkan listrik pun baru masuk sekitar tahun 89. Oke, di sana kampung kita menjadi kampung Muara Tua, kemudian bergeser menjadi Muara Reja. Nah, setelah ada pergerakan pengembangan, dulu desa menjadi kelurahan. Adanya cuma satu masjid di Kisidik, kemudian 3 musola, musola Ki Warjian, musola Pak Harjo, dan musola di Melanyar. Musola Melanyar tuh Pak Muhyiddin Ustaz. Nah, sekarang setelah era reformasi 2000-an ya, 98 saat tanggal 28 Desember 1998 terjadi ontaran-ontaran yang sangat luar biasa. Di situ Tuhan telah menunjukkan kita, maka akan lahirlah dari kegelapan menuju kebangkitan Muaraja Pangit. Saya waktu itu masih kecil ya. Saya sekecil. 98 umur berapa? Belum lahir. Oh, malah belum lahir. Masih belum ada apa-apanya. Saya udah berkiprah dan sekarang saya hitung ada 4 masjid, ada 10 musola, luar biasa. Termasuk masjid di tempatnya sampean. Termasuk ya. Masjid Masuk sampean. 4 itu. Ya, 4 itu bagian dari masjid itu. Kita ikut aktif di sana karena salah satu pemberi wakaf adalah Mbak Uci Wahmin. Dan istri saya kebetulan ikut membantu ya sekitar untuk sangu di akhir kelak. Nggih, jariah sedekah Ya, amin, amin. Karena Mas Pinggir Widi sepakat kan mempelajari ilmu tentang tadi apa ya? Tauhid. Tauhid. Yang kaitannya dengan mistis. Tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Tuhan kan nggak bisa Kelihatan. kelihatan. Jadi bagaimana kita mengimani Tuhan yang seperti itu? Ya, Itu makanya dalam kajian dalam pidatonya dia apa? Wujud hitam bakok. bukan. Anaknya ya lakane. Oh, kemarin wujud dua adamu. Wujud itu. Adamu. Wow, tuh anaknya ya lakane gue. Wujudnya berarti anak. Nggih, adamu orang anak. Ada orang anak. Jadi anaknya ya orang anaknya. Termasuk koyim. Koyim adalah makhluk jin yang ada di lingkungan kita atau yang masuk ke tubuh kita. Pernah mendengar kata Oh, jin koyim? korin. Jin korin. Oh, nggih. Jin korin bukan jin koyim ya. Ya, korin. 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 Tentang Korin sedikit apa yang kamu ketahui tentang korin? Korin itu kan secara bahasa Arab kan namanya kan membersamai. Oh. Corona itu dalam bahasa Arab Oh, corona bahasa Arab. Corona. Bahasanya korim. Tadi apa? Korin. Korin. Ya, korin. Sebenarnya diambil dari kata corona ya. Ya, dalam fi'il madi dalam bahasa Arab kan. Itu artinya membersamai. Membersamai orang itu. Ya, jadi nanti jin atau makhluk halus atau makhluk yang diutus oleh Allah SWT untuk membersamai itu namanya korin. Jadi dikatakan kalau dia itu sama seperti kita. Iya. Wujudnya jadi bisa menyerupai. Nah, masalahnya begini, saya punya khadamah di rumah. Saya duduk di situ, dia lari. Teriak-teriak keluar minta tolong yang di depan. Padahal saya sudah tidak ada. Saya sudah berangkat kerja. Tapi seolah-olah saya ada di sana. Iya. Dan ini bukan sekali 2 kali. Suatu ketika ponakan saya datang di Masjid Kalisoka, saya tidur bersamanya. Bahkan katanya ngimami sholat subuh jamaah. Padahal saya lagi di luar kota. Dan dia dialog. Itu berarti korin gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Heran, saya berada di Bangkalan. Satu waktu itu lagi ziarah ke Masjid Mbah Bangkalan di Madura. Iya. Nah, tiba-tiba ponakan saya datang.
telepon. Adik pulang kapan? Loh, saya belum mulai, saya masih dibantu. Loh, semalam tidur dengan saya. Dialog. Nah, orang yang melihat dikira kan yang robot sendiri. Iya. Itu berarti korin. Terjadi. Karena memang apa ya? Diimani atau nggak diakui pun hal itu memang seperti memang ada. Baik secara teori maupun apa memang ada hal seperti itu. Jadi tentang hal-hal gaib seperti itu bagaimanapun Allah juga memerintahkan kita untuk mengimani itu. Iya. Ada hal seperti itu di Makhluk luar gaib kita. ya. Iya. Oke, selain kita bincang tentang masa lalu, tentang pendidikan karena 5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Lama. Dan hebat-hebatnya sampean lidahnya sudah rasa makan nasi Maroko, apa? Nasi mana? Mesir. Mesir. Mandi. Nasi mandi. Iya. Yang nasinya panjang-panjang Iya, itu. siap panjang-panjang. Wah, saya nggak betah itu. Tapi sampean bertahan 5 tahun. Alhamdulillah. Oh iya, masalah biaya gimana? Sampean biaya sendiri atau beasiswa atau mandiri? Kalau dari kuliah itu ada beasiswa. Yang berangkat ke sana itu pasti beasiswa. Cuma ada klasifikasi, ada pembagian antara beasiswa full. Full itu dapat asrama, tempat tinggal, makan, selimut dan ongkos. Mukim di sana, ongkos Iya, pendidikan sama ongkos itu gratis hidup dari gratis. kuliah. Ada yang bagian kedua itu yang kuliah gratis. Kuliahnya gratis Ya, tapi cuma makan hidup. tempat tinggal sendiri. Oh, lah sampean ikut yang kedua. Ikut yang kedua karena pembagian yang pertama itu diambil 20 yang nilai tertinggi. Kuotanya Iya, memang hanya setengah- 20. Setiap angkatan itu nyampe 2000. Luar biasa. Tapi pondok pesantren sampean di awal itu luar biasa. Nah, di angkatan sampean mengangkatkan berapa orang? 2. Cuma 2. Ya cuma 2. Dua ke Mesir, 1 ke Yaman. Dari Oh, 3. tidak satu komplek ya. Iya. 1 ke Mesir, 1 ke Yaman. Ya, yang ke Yaman itu pondoknya Abah Yai langsung di pondok Al-Qur'annya. Di Bukan pondok Al-Qur'an. pondok kita. Ya. Jadi selama 5 tahun sampean belajar di sana sampai dinyatakan lulus dan mendapat gelar LC. LC. Apa itu singkatan LC? Lisens itu kalau sederajat itu kayak apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu muwajjah li ta'lim. Cuma sekedar li ta'lim. diizinkan untuk mengajar. Oh, Jadi lisensi. LC itu gelar paling kecil. Karena di sananya itu S1 itu nggak ada harganya. S2 itu baru asisten dosen S2. Jadi LC itu setingkat dengan S1. S1 Oh, sedangkan setingkat. S1. Oh, kalau di sini dokterade atau SPD Iya. atau apalah ya. SAG. Sarjana pendidikan SAG. Paling sarjana- pater SAG sarjana agama LC itu. Ya, SAG bukan sarjana alam goib bukan ya? Bukan. Ya boleh juga. Oke sahabat, bincang pada hari ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya Mas Widi ini, Ustadz Widi ingin mengembangkan bagaimana membangkitkan semangat Islami di Muarraja yang penuh dengan kegelapan. Sehingga semangat itu tetap, karena sama ada jiwa pendidik. Sama saya juga alumni salah satu sekolahan di pendidikan yang jurusannya adalah kesenian. Sekolah pendidikan guru yang sekarang sudah bubar. Nah, sekolah pendidikan guru dianggap selesai karena harus sarjana, sehingga kami harus mengikuti kuliah dengan jenjang S1. Ya karena latar belakang kita mungkin sama ya, karena sama dari pendidikan agama Islam, saya dari pedagoginya tentang pendidikan kesenian, sehingga saya berkesenian terus panjang masa. Tapi karena tuntutan agama, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, sampai ilal lahdi kan biar migunani. Ya Mas Widi ya. Pesan terakhir untuk teman-teman starting closing. Ya dalam hidup itu kita harus memperjuangkan sesuatu. Memperjuangkan sesuatu. Oke. Dan Terus? orang yang paling baik untuk kita perjuangkan itu orang yang kebaikannya itu stabil, yang terus Istiqomah baik, ya? istiqomah baik. Ini yang susah ini. Kebaikannya istiqomah, kebaikannya stabil. Ya. Dan satu-satunya orang yang kebaikannya stabil itu cuma Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi bagaimanapun nggak ada sesuatu yang berhak dibela mati-matian kecuali kanjeng Nabi Iya, Muhammad betul. SAW. Luar biasa. Oke sahabat, bincang pada sore ini, pada hari ini kita telah kedatangan tamu yang istimewa. Tadi sudah menyaksikan di layar televisi kita ada salah satu teman yang sekarang sudah berubah menjadi dakwah dengan cara berkesenian. Dan Mas Widi terakhir mengatakan istiqomah dalam hal kebaikan, Mengikuti Nabi Muhammad. mengikuti dan sangat jarang yang bisa stabil Ya. kecuali Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sehat, suki selawase, salam untuk Indonesia sejahtera. Sekian, assalamualaikum Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.